Indonesia, negeri dengan sejuta kisah dan jutaan keyakinan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terlahir dari semangat kemerdekaan dan keberagaman. Namun, dalam perjalanan panjangnya, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan ideologi. Masa itu dikenal dengan era Orde Lama. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Badanku terkujur, kaku bentuk malam melintang. Tertutup mataku namun cahaya semakin terang. Jiwaku mengambang tinggi terus melayang-layang. Nyawaku dirampas namun kita yang jaya perang. Biarkan aku pergi dengan tenang. Bunda kali ini saja jangan menangisi jasadku. Namaku abadi, kebencian takkan. Gerakan 30 September adalah gerakan politik dan karenanya harus diselesaikan secara politis pula. Untuk itu, Presiden diserahi segala kebijaksanaan penyelesaiannya. Agar penyelesaian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, beliau meminta agar seluruh lapisan masyarakat menciptakan suasana tertib dan tenang. Tugas pemulihan keamanan sebagai akibat perjalanan Setelah kemerdekaan, Indonesia mencoba mencari arah baru. Presiden Soekarno menyatukan kekuatan bangsa melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom adalah gagasan besar, menyatukan ideologi yang berbeda untuk menjaga persatuan. Namun, perbedaan pandangan di antara ketiganya menjadi sumber ketegangan, terutama antara agama dan komunisme, dua paham yang sulit disatukan. Ini adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Kan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Pada tahun 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa besar, yaitu Gerakan 30 September atau G30S PKI. Pemberontakan ini menewaskan sejumlah anggota TNI, di antaranya Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswami Harjo, dan Kapten Pierre Tendian ditemukan tewas di Lubang Buaya, Jakarta. Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai dalang di balik tragedi ini. Sejak saat itu, kata komunis menjadi momok yang menakutkan dan ideologi ini dianggap berbahaya karena dinilai menolak Tuhan dan menentang ajaran agama. Komunisme dianggap sebagai paham ateis. Dari situlah masyarakat mulai mengaitkan komunisme dengan kekafiran, dan keimanan menjadi benteng terakhir bangsa. Pemerintah mengambil langkah tegas, PKI dibubarkan, dan seluruh ajaran komunisme dilarang di Indonesia.
Komunisme menolak keberadaan Tuhan. Karl Marx, tokoh utamanya, menyebutkan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Baginya, agama membuat manusia pasrah dan tidak melawan penindasan. Tapi bagi bangsa Indonesia, agama adalah sumber moral, sumber kekuatan, dan dasar dari kehidupan. Maka benturan antara komunisme dan keagamaan tak lagi terelakkan. Setelah G30 PKI, Indonesia memasuki era Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah menegakkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Pendidikan agama diwajibkan di sekolah-sekolah, pembangunan rumah ibadah digalakan, kehidupan keagamaan mulai tumbuh kembali di seluruh pelosok negeri. Namun, kebebasan berpikir tetap terbatas. Siapapun yang berbeda pandangan politik dapat dicurigai sebagai komunis. Negara berhasil menjaga stabilitas, tetapi mengekang kebebasan. Mataran halu yang asin perlahan dihapus angin, Jogja yang beku mendingin. Bawa pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi. Bagaikan Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Tahun 1998 menjadi babak baru reformasi. Indonesia memasuki era kebebasan, termasuk dalam hal kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 merupakan landasan kuat bahwa seluruh masyarakat di Indonesia bebas memilih dan memeluk agama yang mereka yakini sesuai kepercayaan masing-masing. Kini, masyarakat bebas mengekspresikan keyakinan. Masjid, gereja, pura, vihara, maupun kelenteng berdiri berdampingan. Namun, tantangan baru muncul, yaitu intoleransi, ujaran kebencian, dan konflik identitas. Bukan lagi komunisme yang kita lawan, tapi bagaimana menjaga kerukunan di tengah perbedaan dan bagaimana menanamkan nilai ketuhanan di tengah derasnya arus globalisasi. Dari masa ke masa, bangsa ini belajar
bahwa ideologi tanpa nilai ketuhanan hanyalah kekosongan, dan keagamaan tanpa rasa kebangsaan hanyalah kesempitan. Dari era Orde Lama hingga masa reformasi, Indonesia menjadi bangsa yang tumbuh lebih dewasa. Masa lalu mengajarkan kita untuk tetap waspada, dan masa kini mengajarkan kita untuk tetap bersatu. Dan masa depan menuntut kita untuk tetap berpegang teguh kepada ketuhanan yang Maha Esa.